Di sini gue mau bercerita tentang cerita pribadi gue, pengalaman pribadi gue yang bener-bener menyeramkan menurut gue, karena gue bener-bener lihat sendiri itu makhluk ada di depan mata kepala gue sendiri. Cerita ini berawal waktu gue masih kelas 5 SD. Kalau nggak salah, seingat gue waktu itu gue masih SD. Gue masih tinggal di rumah nenek gue karena emang dari kecil gue tinggal sama nenek gue. Orang tua gue sibuk kerja masing-masing. Jadi nenek gue ini seorang janda yang sederhana. Rumah pun masih sederhana, kayu gitu. Jadi nenek gue ini kerja di salah satu tempat pemotongan ayam yang gak jauh dari rumah, yang pastinya masih milik tetangga. Jadi gue ikut kerja di tempat itu, maksudnya gue ikut nenek kerja karena gue gak mau sendirian. Waktu itu masih agak gelap gitu, masih gelap banget. Sekitar jam 3 hampir subuh gue bangun, gue ikut nenek gue nangis. Waktu perjalanan gue nangis karena sebenarnya gue di situ masih ngantuk banget. Gue juga nggak mau kalau tidur di rumah sendirian. Itu gue nangis, gue nggak berhenti sampai nenek gue masuk ke tempat kerjanya. Gue masih nangis di halaman depan rumah si pemilik pemotongan ayam itu. Gue masih nangis, dan gue nangis yang nggak kenceng gitu, kayak cuman yang gitu doang, kayak nangis gitu doang. Gue bener-bener yang nangis yang kayak gitu. Dan gak tahu kenapa gue fokus ke salah satu tempat atau kandang yang emang biasanya kalau orang kampung itu kalau ngambil ayam itu kan pakai kerombong anyaman bambu gitu. Pokoknya ditumpukan bambu itu. Gue fokus, mata gue bener-bener fokus ke situ. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu gue masih nangis dan gak sengaja juga, gue fokus ke satu objek di samping anyaman bambu itu, kayak ada sosok orang tapi dengan wajah yang rusak, busuk, dan matanya tuh merah menyala. Dan itu makhluk ngeliatin gue sambil melotot. Dan tiba-tiba makhluk itu terbang, bener-bener terbang mau ke arah gue, nyamperin ke arah gue. Tuh bener-bener gak napak kakinya. Gue belum lancar gitu untuk baca doa. Yang gue hafal cuman ya surat An-Nas dan Al-Fatihah dan surat-suratan pendek. Gue bener-bener di situ nggak kepikiran untuk gue baca doa. Gue malah kayak yang, itu apaan? Itu makhluk apa? Itu manusia apa bukan? Itu bener-bener mau pelan-pelan nyamperin gue sambil gue tatap-tatapan sama itu makhluk. Dan sampai sekarang gue kalau ceritain ini pun gue masih merinding banget, karena bener-bener di depan mata gue sendiri. Dan bersyukurnya gue ketika tuh makhluk bener-bener gue lagi tatap-tatapan sama dia, ceklek, suara pintu kebuka. Dan itu tetangga gue, sang pemilik rumah alias si pemilik tempat pemotongan daging ayam itu keluar karena disuruh nenek gue buat nganterin gue pulang, karena itu posisi udah hampir subuh, udah hampir azan subuh.
Kalau gue diantar pulang, gue sampai rumah, aneh aja, gue masih kepikiran sama apa yang gue lihat tadi. Karena waktu ada suara kunci dibuka itu, makhluk bener-bener hilang. Makhluk itu langsung kayak gak ada jejak, gak ada apa, bener-bener yang celing gitu, langsung hilang. Gue gak tahu dia kemana, tapi gak terlalu memperdulikan itu karena gue masih ngantuk banget waktu itu. Gue gak bener-bener gue gak halusinasi, karena gue itu sadar, bener-bener sadar gue juga bertatapan sama tuh makhluk. Jadi waktu gue udah sampai rumah, gue gak cerita sih sama nenek gue juga, gue gak pernah cerita sama siapa-siapa juga. Tapi waktu gue umur masuk SMP itu gue baru cerita. Dan ternyata tempat pemotongan daging ayam tuh emang angker, karena di belakang rumahnya itu ada bekas kuburan. Itu aja sih yang gue ceritain ke kalian. So thank you karena udah dengerin cerita gue yang maaf banget mungkin gak menyeramkan, tapi gue sendiri atau gue pribadi pengen banget ceritain ini untuk ceritain pengalaman gue sendiri. Dan terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di lain waktu.